Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur dengan NIM 612012321814, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis, kelas RA1, mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CPMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi dari komunikasi bisnis yang telah Bapak dosen Teguh sampaikan dari sebelum UTS dan sesudah UTS. Mungkin materi yang pertama itu yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Melalui komunikasi yang baik, perusahaan dapat menciptakan hubungan harmonis dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun citra positif. Komunikasi yang tepat, baik verbal, non-verbal, maupun digital, membantu perusahaan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Adapun manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini meliputi komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal yang semuanya penting untuk membangun hubungan yang kuat dan klien, mitra, dan anggota tim. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan mendorong kerjasama sehingga meningkatkan produktivitas dan kesuksesan di lingkungan bisnis yang kompetitif. Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, individu dan organisasi dapat mencapai tujuan mereka lebih efisien. Komunikasi efektif dalam organisasi membangun pola dan mengelola tantangan. Komunikasi dalam organisasi memainkan peran yang sangat krusial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami pola komunikasi bisnis dan mengelola komunikasi dengan baik, organisasi dapat mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana teknologi mempengaruhi komunikasi dalam organisasi serta perubahan pola komunikasi di era digital. Komunikasi juga adalah hubungan timbal balik antara seorang individu yang menyampaikan pesan komunikasi kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengoperkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, atau isi pesan lainnya. Selanjutnya, untuk merubah tingkat laku komunikasi sesuai dengan kehendak komunitor, motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memanfaatkan perilaku tujuan serta dengan kondisi psikologis. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Peran komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi, baik itu dalam pekerjaan maupun luar pekerjaan. Dan komunikasi yang berhasil dengan baik ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan, penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga karyawan. Komunikasi efektif antara budaya, mengatasi hambatan dan meningkatkan kerjasama. Pemahaman yang mendalam tentang budaya dan komunikasi antara budaya
sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif di era globalisasi ini. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, individu dapat meningkatkan kerjasama dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Etika dan teknologi dalam komunikasi. Etika komunikasi dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menciptakan interaksi yang sehat, efektif, dan bertanggung jawab di dunia digital. Etika sendiri adalah kajian tentang baik dan buruk perilaku manusia yang menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam komunikasi. Komunikasi baik di dunia nyata maupun di media sosial melibatkan interaksi antara individu yang memerlukan norma-norma untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan. Media sosial sebagai platform yang memungkinkan komunikasi dan interaksi secara luas membutuhkan penerapan etika komunikasi. Dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi yang baik di dunia nyata maupun di media sosial, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat, harmonis, dan bermanfaat bagi semua pihak. Pusat bisnis dan surat bisnis. Pusat bisnis atau distrik bisnis adalah kawasan di sebuah kota yang didedikasikan untuk aktivitas bisnis dan komersial. Fungsi utamanya meliputi menjadi tempat berkumpulnya perkantoran, bank, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Lokasi strategis dengan akses mudah dan infrastruktur yang memadai membuat pusat bisnis menjadi pusat kegiatan ekonomi kota, tempat banyak transaksi bisnis dan perdagangan terjadi. Selain itu, pusat bisnis menjadi tempat yang ideal untuk inovasi dan membangun jaringan profesional dalam lingkungan yang dinamis dan penuh aktivitas. Sedangkan surat bisnis adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan dalam dunia bisnis untuk berbagai tujuan seperti undangan, kesepakatan, informasi, dan pernyataan resmi. Surat bisnis terbagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Surat formal digunakan untuk keperluan resmi seperti perjanjian dengan investor atau klien, sedangkan surat bisnis informal digunakan untuk permintaan referensi kerja, penilaian karyawan, atau ucapan terima kasih. Tujuan utama surat bisnis adalah menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, mengajukan permintaan atau penawaran, menyampaikan pernyataan resmi, mendokumentasikan perjanjian, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Komunikasi bisnis proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal dan untuk mendapatkan persetujuan maupun bantuan dari pihak lain. Proposal juga memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, serta beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Dalam menyusunnya, proposal memiliki urutan struktur di dalam penyusunannya berdasarkan jenis-jenis proposal. Proposal dibuat bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan suatu tujuan kepada si pembaca, individu atau perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan tersebut lebih mendetail, dan dari proposal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada si pembaca, sehingga akhirnya memperoleh persamaan visi, misi, dan tujuan. Membuat laporan dan fungsi laporan bisnis.
Laporan merupakan alat bagi pemimpin untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Dalam prakteknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Adapun pengertian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan bertukar informasi, meskipun penawaran banyak manfaat seperti efisien dan akses informasi. Teknologi ini juga memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai, terutama terkait keamanan dan ketergantungan. Penting bagi kita untuk menggunakan teknologi komunikasi secara bijak agar dapat memaksimalkan manfaat yang ditawarkannya. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan selama saya mengikuti perkuliahan Bapak Teguh Setiadi. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kayak gitu